Kita kembali ke channel saya, channel Rudy Silalahi, bertani tanpa merambah hutan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Jadi kemarin kita sudah membuat kompos sendiri, yaitu terbuat dari sampah-sampah anorganik yang susah terurai oleh tanah. Kita bakar, yaitu dari plastik, dari kayu-kayu atau apa yang susah diurai. Kita bakar kemarin, hasil bakarannya kita lihat. Ini dia hasil bakarannya. Cara penggunaannya ke dalam polybag kita adalah, nanti ini kita gunakan, kita masukkan ke dalam polybag kita setiap seminggu, setiap sekali 2 minggu. Kalau dia sekali 2 minggu kita adakan pengkomposan. Ini dia kompos kita. Jadi kita adakan pengkomposan ke polybag kita. Ini dia tanaman tomat kita. Kita adakan pengkomposan sekali 2 minggu. Cukup segini aja. Kita langsung masukkan ke polybag kita. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup segini. Langsung kita masukkan ke dalam polybag kita. Nah, ini dia. Ini kompos ini sudah kompos lengkap. Komposisinya sudah lengkap ini. Mengandung organisme, terus mengandung unsur hara yang lengkap cukup. Sehingga kita lihat tomat-tomat kita ini cukup subur. Sekarang tadi sudah kita belajar tentang bagaimana cara menggunakan kompos yang terbuat dari anorganik tadi, yang bekas-bekas bakaran tadi. Sekarang kita bagaimana cara penggunaan kompos cair kita, kompos cair yang sudah kita fermentasikan, yang terbuat dari sampah-sampah organik. Mari kita. Ya. Ini adalah sampah organik kita yang kita fermentasikan. Ini sudah busuk, sudah bisa kita pakai sebagian. Sekarang kita aduk dia seperti ini. Nah, ini kita lihat komposnya. Kita lihat komposnya ini. Kompos ini yang perlu kita ambil adalah airnya. Airnya kita ambil. Airnya. Nah, ini airnya kita ambil. Cukup 2 aja. Airnya ini. Airnya ini kembali kita tutup. Lantas kompos cair ini sekitar 1/4 ember ini kita penuhkan dengan air. Mari kita penuhkan dengan air. Kompos cair tadi kita campur dengan air. Kita penuhkan dengan air. Lantas setelah kita campur dengan air, ini langsung kita tuangkan ke polybag kita. Caranya seperti ini. Ini adalah contoh tanaman-tanaman daun sop kita, langsung kita tuangkan seperti ini. Ini cukup kita lakukan juga 2 kali seminggu. Jadi kompos cair kita ini juga sudah mengandung organisme-organisme yang dibutuhkan oleh tanaman
dan juga merubah nanti komposisi tanah di dalam polybag kita. Jadi organisme-organisme yang ada di sini tadi, ada sejenis organisme yang mampu mengikat nitrogen. Nitrogen itu dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman yang biasanya kita peroleh dari pupuk. Ini sekarang organisme itu mampu mengikat nitrogennya yang diperlukan oleh tanaman ini. Yang biasanya kita peroleh dari urea, ini secara alami organisme ini mengikat nitrogen yang berasal dari udara. Ini dia. Kita lihat daun sup kita ini. Coba dekatkan. Coba. Ini dia. Nanti kita lihat, ini pengaruhnya tidak sampai 3 hari, ini sudah langsung bereaksi, langsung semua nanti tumbuh subur, bagus. Itu dia. Jadi kita masukkan ke semua tanaman-tanaman kita. Ini daun bawang, kita kasih juga kompos cairnya. Kemana saja bisa kita bikin. Inilah fungsi kompos cair kita. Jadi kita bertani di dalam pekarangan rumah itu, atau kita bertani harus bisa menciptakan kompos sendiri. Jadi sumber kompos saya sudah ada 3, yaitu berasal dari kompos sampah-sampah anorganik saya bakar menjadi abu. Yang kedua, sampah organik berasal dari sisa-sisa buah, sisa-sisa makanan saya fermentasikan. Itu dia kompos berupa cair. Dan satu lagi kompos saya adalah berasal dari ikan lele saya. Kolam ikan dalam ember saya, airnya itu sekali seminggu saya kuras. Airnya itu adalah merupakan satu kompos, jadi penyubur tanaman. Jadi sekarang dengan kita mampu merecycle, mereuse dan mereduce apa yang ada di sekitar kita, jadi sesuatu yang ada di sekitar kita sudah merupakan suatu keuntungan. Bukan lagi suatu gangguan. Sampah-sampah tidak lagi, itu sudah suatu berkah dia, karena kita bisa mampu merubahnya dalam bentuk kompos yang diperlukan oleh tanaman. Jadi segala sesuatu bisa kita jadikan yang tadinya mengganggu sampah, sekarang kita gunakan kembali, jadi itu sudah menjadi yang berguna. Demikian saudara-saudara, dalam bertani merambah hutan ini, bertani tanpa merambah hutan ini, yang perlu kita perhatikan adalah menciptakan kompos sendiri agar tanaman-tanaman kita tumbuh subur dengan baik setiap waktu. Terima kasih, selamat mencoba.